Kami sudah dapat kendaraannya. Tony Cok ke arah utara. Baru saja naik. Melihat catatan perbankannya, sepertinya dia menghubungi bisnis Anda untuk meminta bantuan. Saat mereka mencoba menggunakan kartunya terus-menerus ditolak. Mungkin Anda bisa memberitahu saya apakah itu memang orangnya. Apakah kamu membunuh Sonia? Oktober 2025. Departemen Penegakan Hukum Florida menerima permintaan mendesak dari Interpol. Pihak berwenang Inggris membutuhkan bantuan mereka dalam kasus orang hilang. 3 hari yang lalu, pada tanggal 10 Oktober, pembuat konten berusia 32 tahun Sonia Exelby meninggalkan rumahnya di Portsmouth, Inggris dan terbang ke Gainesville, Florida. Dia dijadwalkan untuk terbang pulang hari ini, tetapi catatan maskapai menunjukkan Sonia melewatkan penerbangannya. Orang-orang terdekat yang khawatir melaporkan bahwa dia juga tidak membalas pesan teks atau panggilan telepon. Ada alasan lain mengapa hilangnya Sonia menimbulkan kekhawatiran. Dia memiliki riwayat masalah kesehatan mental yang parah. Setelah percobaan bunuh diri pada tahun 2024, dia menjalani perawatan. Namun bukti yang ditemukan di komputer Sonia menunjukkan bahwa dorongan gelapnya telah kembali. Dia sering mengunjungi situs dewasa, membagikan fantasi seksual yang penuh kekerasan, dan fantasi bunuh diri di forum chat mereka. Berdasarkan bukti ini, pihak berwenang khawatir bahwa dalam kondisi tidak sehatnya, Sonia mungkin telah menjadi korban seseorang yang dia temui secara online. Kini mereka berpacu dengan waktu untuk menemukannya sebelum terlambat. Departemen Penegakan Hukum Florida segera mengambil tindakan. Mereka mendapatkan akses ke catatan rekening bank Sonia dan menemukan petunjuk potensial. Pada tanggal 11 Oktober, sehari setelah dia mendarat di Gainesville, sebuah perusahaan lokal beberapa kali gagal menagihkan biaya ke kartu bank Sonia. Perusahaan itu, Solver Wolf Roadside Assistance, dimiliki oleh Dwayne Hall yang berusia 53 tahun. Keesokan harinya, seorang penyelidik menghubungi Dwayne. Halo, ini Dwayne Hall dari Solver Wolf Roadside Assistance. Ada yang bisa saya bantu? Hai, nama saya Calvin Lee. Saya adalah agen khusus dari Departemen Penegakan Hukum Florida di wilayah Gainesville. Dan di sini kami mendapat permintaan yang aneh. Jadi kami sedang membantu polisi Inggris dengan kasus orang hilang. Dan setelah memeriksa catatan perbankannya, sepertinya dia menghubungi bisnis Anda untuk meminta bantuan, kemungkinan 2 atau 3 hari yang lalu, dan pembayarannya ditolak. Namanya adalah Sonia Exelby. Apakah nama itu terdengar familiar? Iya dan tidak. Oke. Pada dasarnya dia dilaporkan hilang dan diduga ingin bunuh diri. Jadi kami sedang mencoba melacaknya. Dan kami tahu bahwa 3 hari yang lalu dia mendarat di Bandara Gainesville dan naik mobil sewaan. Dan menuju ke selatan. Jadi seperti yang saya katakan, melalui catatan perbankan terlihat bahwa ada penolakan transaksi dari perusahaan Anda. Jadi kami berasumsi bahwa sepertinya dia membutuhkan bantuan. Iya, dia mogok, butuh ganti ban. Oke. Dan aku minta diantar ke lokasi dia, tapi pembayaran dari klien nggak cukup untuk itu. Oke, jadi. Benar, jadi dia melakukannya. Jadi kamu memang mengganti bannya dan pembayarannya ditolak? Atau pembayarannya berhasil dan kami tidak pernah datang? Oh, oke. Oke. Apakah dia bilang mau pergi kemana tujuan akhirnya? Tidak bilang, oke. Dia sangat tertutup tentang segalanya. Oke. Apakah dia pernah memberikan namanya? Apakah nama itu Sonia atau Sonia Exelby? Apakah itu nama yang dia berikan? Oke. Iya. Apakah Anda ingat di mana tepatnya dia bilang dia berada? Seperti di mana kendaraannya terbakar? Tidak persis. Oke. Di sekitar Redding. Itu memang di luar area layanan kami. Reddick. Iya. Setelah berbicara dengan Dwayne, para detektif memverifikasi bahwa Sonia memesan sebuah Airbnb di Reddick, sebuah kota kecil yang terletak 25 mil di selatan Gainesville. Pada tanggal 15 Oktober, para penyelidik menuju ke Airbnb tersebut. Saat mereka tiba, Sonia tidak ada di sana.
Tidak ada jejak barang-barang pribadinya juga. Namun, berdasarkan makanan sisa dan sampah di dalam tempat tinggal itu, para penyelidik yakin bahwa seseorang pernah berada di sana. Di kamar tidur, polisi menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Tampaknya ada darah di atas selimut tebal. Penyelidik juga menemukan rambut manusia di tempat sampah. Rambut itu panjang dan berwarna coklat, persis seperti milik Sonia. Hey bro, Bu Caroline baru saja tiba di sini dengan salah satu anjing pelacak mayat. Keesokan harinya, pihak berwenang membawa anjing pelacak untuk menyisir properti di sekitarnya. Aku sebenarnya tidak melihat banyak hal. Anjing itu tidak memberikan sinyal apapun. Jika Sonia sudah mati, tubuhnya tidak ada di sini. Saat para penyelidik terus menyisir sampah, mereka menemukan beberapa struk belanja yang kusut. Struk-struk itu bertanggal 10 Oktober, hari yang sama saat Sonia terbang ke Gainesville. Daftar pembelian tersebut mencakup skop, tali, dan pembersih senjata. Yang lebih mencurigakan lagi, struk-struk itu tercatat pada pukul 17.47 dan 17.54. Itu kira-kira pada waktu yang sama ketika penerbangan Sonia dari Inggris mendarat di bandara, yang berarti dia tidak mungkin melakukan pembelian-pembelian ini sendiri. Sementara tim forensik terus memproses Airbnb untuk mencari bukti DNA dan sidik jari, para penyelidik menelusuri struk tersebut ke sebuah toko di Gainesville dan meminta rekaman kamera pengawas toko itu dari tanggal 10 Oktober. Saat mereka meninjau rekaman tersebut, pihak berwenang menemukan hal penting. Pembeli di balik struk tersebut adalah Dwayne Hall. Selain itu, penyelidik mendapatkan rekaman keamanan dari Bandara Gainesville. Ternyata Sonia tidak pernah menyewa mobil. Rekaman tersebut menunjukkan bahwa dia dijemput oleh Dwayne dengan jeep hitamnya sekitar pukul 6.30 malam. Kurang dari 1 jam setelah dia terekam di toko. Bagi para penyelidik, bukti video tersebut membuktikan bahwa cerita Dwayne adalah bohong. Ini juga berarti Dwayne mungkin adalah orang terakhir yang bersama Sonia sebelum dia menghilang. Kami sudah mendapatkan kendaraannya. Tony Cocknorton baru saja naik. Ngomong-ngomong, Pada tanggal 17 Oktober, pihak berwenang melacak Dwayne. Sekarang, menurutmu kamu berada di jalur nomor 2 atau di jalur nomor 1? Itu adalah jeep hitam. Ketika polisi menghentikannya, mereka menemukan bahwa dia tidak sendirian. Istri Dwayne ada di dalam mobil bersamanya. Maaf saya. Dia menjelaskan bahwa istrinya baru saja menjalani transplantasi paru-paru ganda dan mereka sedang dalam perjalanan ke janji temu dengan dokter. aku juga khawatir denganmu. Tapi hey, Dengar, jangan khawatir. Jangan khawatir tentang dia. Kami tidak akan membuatnya kesulitan. Kami akan mencari solusi, oke? Polisi menahan Dwayne dan membawanya ke kantor polisi terdekat untuk dimintai keterangan. Lihat, di sebelah kanan, sofa itu ada di sana. Ya, di situ. Istrinya dimasukkan ke kendaraan terpisah dan diantar ke janji temu miliknya. Pihak berwenang menyita jeep Dwayne untuk pemeriksaan forensik. Di dalam kendaraan, detektif menemukan ponsel miliknya. Tuan Hall, nama saya Rebecca. Oke. Hai Tuan. Ketika para penyelidik duduk dan mengkonfrontasi Dwayne, dia mengakui bahwa dia memang menjemput seorang wanita dari bandara pada tanggal 10 Oktober. Dia mengatakan seorang klien kaya, seorang pria bernama Harold, mempekerjakannya untuk melakukan itu. Dia menelpon saya. Saya sedang bekerja di Gainesville shift sampai jam 6. Dia menelpon saya dan berkata, "Hey, saya butuh kamu untuk menjemput seseorang dari bandara Gainesville." Oke. Saya menjemput seseorang dari bandara Gainesville, perempuan. Saya mencoba mengajak mereka ngobrol ringan. Mereka pada dasarnya berkata kepada saya, dan saya hampir tidak mengubah kata-katanya. Diam, saya tidak bicara dengan orang suruhan. Oke. Ini yang dikatakan orang itu, oke? Diam, aku tidak bicara dengan pembantu. Oke, jadi kamu gambarkan orang yang kamu jemput di bandara, dan aku punya fotonya. Iya. Dan aku berharap mungkin kamu bisa memberitahuku apakah itu orangnya. Itu memang orangnya. Oke, Aku tidak butuh kacamataku. kamu bahkan tidak butuh kacamatamu. Dwayne mengidentifikasi Sonia Exelby sebagai wanita yang dia jemput pada 10 Oktober. Dia bilang dia mengantarnya ke Airbnb, tempat Harold sudah menunggu mereka. Dia keluar dari kendaraanku, berjalan ke arahnya,
seolah-olah dia sudah mengenalnya, memeluknya, lalu masuk ke dalam. Apa itu tadi? Mungkin Cadillac Eldorado tahun 70-an dengan sopirnya sendiri. Semuanya berwarna hitam. Lalu mereka pergi. Dan ini adalah Harold yang sudah mati. Harold. Oh. Aku juga tidak yakin itu nama asli. Untuk memverifikasi ceritanya, polisi meminta Dwayne memberikan informasi kontak Harold. Tapi Dwayne bilang ada masalah. Semua bukti komunikasi antara dia dan Harold tiba-tiba hilang secara misterius dari ponselnya. Saya benar-benar benci semua ini sekarang karena saya tidak bisa membuktikan sisi lainnya. Semua jejak digital yang saya punya hilang. Apa yang harus saya lakukan dengan itu? Bagaimana saya bisa, kamu tahu, bagaimana saya bisa membuat kalian percaya pada bagian saya dalam hal ini ketika semuanya terlihat seperti saya terlibat dalam hal ini sekarang, kamu tahu? Apakah Anda mengizinkan kami untuk menyalin data dari ponsel Anda? Lakukan ekstraksi data dari seluruh ponsel. Kami bisa mencoba menemukan hal-hal ini. Karena seringkali saat kami melakukan ekstraksi digital dari sebuah perangkat, terkadang kami bisa menemukan hal-hal yang sudah dihapus orang. Jadi orang-orang menghapus pesan teks dan berbagai hal terhapus, tapi sebenarnya masih tersimpan di ponsel, di hard drive-nya. Hanya saja, ruangnya dialokasikan ulang menjadi ruang kosong, sehingga Anda tidak melihat bahwa itu sudah dihapus. Anda melihat itu sudah dihapus, tapi sebenarnya masih ada di sana. Apakah Anda bersedia melakukan itu? Ya, maksud saya sebenarnya tidak melihat masalah dengan itu, tapi saya juga tidak benar-benar tahu. Saya hanya bertanya saja. Saya sebenarnya tidak suka itu. Kalau saya bilang tidak, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan langsung minta surat perintah, dan kamu akan tetap melihatnya juga. Saya hanya bertanya, karena kamu bilang ingin membantu. Kamu bilang saya tidak mau membantu? Tidak? Tidak, dan biarkan saya selesai dulu. Kamu bilang ada hal-hal yang hilang dari ponselmu. Jadi saya ingin mencoba mencari tahu penyebabnya. Kalau itu, kamu tahu. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Kalau kamu mau sesuatu yang spesifik, saya tidak keberatan. Kalau kamu mau mengunduh riwayat panggilan saya, dan kamu mau mengambil pesan teks saya, dan kamu mau mengunduh email saya. Oke. Saya mungkin tidak keberatan dengan itu. Oke. Tapi barang-barang saya yang lain, itu urusan pribadi saya, bro. Kamu tahu kan? Itu koleksi porno saya. Tapi kamu melihatnya sambil nonton porno. Tapi kamu tahu. Aku harus tanya. Apakah itu konten porno yang kamu buat atau cuma kamu lihat? Itu bukan sesuatu yang ingin kamu lihat. Kamu melakukan hal-hal aneh? Ya, menurutmu bagaimana? Kenapa kita tidak melihatnya? Mungkin hanya sedikit saja. Ya. Itulah kenapa aku di sini. Kenapa menurutmu aku bertanya? Aku mewawancarai banyak orang berbeda. Jadi, tidak ada yang bisa kamu katakan yang akan mengejutkanku juga. Dwayne bercerita bahwa dia telah dilarang dari salah satu situs porno favoritnya. Nama situs dewasa itu sudah dikenal oleh para penyelidik. Itu adalah salah satu situs yang ditemukan pihak berwenang Inggris dalam riwayat penelusuran Sonia. Jadi, apa yang bikin kamu diblokir? Apakah itu adil atau tidak? Saya tidak tahu. Jadi, hal-hal seperti apa yang kamu suka bicarakan? Dan kamu tidak akan membuatku terkejut karena seperti yang sudah bilang, aku sudah pernah mengalaminya. Mari kita lihat. Aku suka bondage keras. Okay. Aku suka bondage keras. Apakah menurutmu itu yang membuatmu diblokir? Bukan itu alasannya. Itu bukan yang membuatku diblokir. Aku seperti... Gak mungkin itu yang membuatku diblokir. Aku tidak tahu. Sepertinya ada seseorang yang tersinggung dengan sesuatu yang dikatakan istriku. Mungkin di komentar atau semacamnya. Kamu bisa berkomentar di foto atau postingan. Atau mengobrol di feed langsung atau apalah. Bukan feed langsung, tapi feed komik atau semacamnya. Aku rasa ada sesuatu di sana yang mungkin membuatku diblokir karena ada kata-kata tertentu yang tidak boleh digunakan. Dan daftar itu sepertinya terus bertambah setiap bulannya. Tapi seperti yang sudah aku bilang, aku sudah lama nggak main di sana. Kata-kata apa saja itu? Pada dasarnya, apa saja yang berbau kekerasan. Apa saja yang berbau kekerasan atau agresif, terlalu agresif. Seperti hal-hal semacam snuff? Antara hal-hal semacam snuff dan pemerkosaan, serta hal-hal kekerasan lainnya seperti itu.
Jadi alasan saya membicarakan ini denganmu adalah karena orang hilang yang sedang kami cari juga terlibat dalam fantasi-fantasi seperti itu dan pikiran-pikiran penuh kekerasan. Jadi, jika dia datang ke sini dengan niat untuk mewujudkan beberapa fantasi itu, seperti bondage, fantasi seksual yang penuh kekerasan. Saya tidak bilang pasti pemerkosaan, tapi jelas fantasi seksual yang penuh kekerasan. Dan kemudian pada akhirnya dia ingin mengakhiri hidupnya. Kalau kamu mencoba menyamakan aku dengan hal seperti itu, aku akan bilang sekarang juga, fokusku cuma pada istriku sejak dia hampir mati. Aku sama sekali tidak tertarik dengan hal seperti itu dengan wanita lain. Jadi kamu mengerti bahwa ketika kami menemukannya, dan kami pasti akan menemukannya, bahwa jika kamu membantunya dan kamu tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kami sekarang, itu akan terlihat sangat buruk. Apakah kamu menemukannya? Maksudku begini. Tapi kamu menemukannya nggak? Maksudku, tapi di saat yang sama, seperti yang aku bilang, aku sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi padanya. Nggak tahu apa yang terjadi. Aku nggak tahu di mana itu terjadi, aku nggak tahu apa-apa soal hal itu. Dwayne menghentikan wawancara dan meminta pengacara. Sambil menunggu janji temu medisnya, istri Dwayne berbicara dengan para penyelidik. Ketika mereka menanyakan keberadaan suaminya akhir pekan lalu, dia bilang Dwayne memberitahunya bahwa seorang klien kaya telah mempekerjakannya untuk pekerjaan semalam. Jadi pada dasarnya dia tidak memberitahumu apapun tentang akhir pekan itu, pekerjaan apa yang dia lakukan, atau hal-hal seperti itu. Selain hanya bilang, dia sedang mengerjakan banyak mobil yang sangat bagus. Mobil-mobil yang sangat bagus. Oke, dan apakah sebelumnya pernah ada pekerjaan semalaman seperti ini? Ini pertama kalinya dia. Tapi ini cukup bagus. Itu terdengar seperti klien yang cukup besar atau sesuatu seperti itu untuk mereka nantikan. Oke, apakah dia bertingkah aneh atau berbeda di sini beberapa hari terakhir sejak semua ini terjadi? Cuma gugup karena kalian. Serius? Dia benar-benar takut sama kalian. Seperti, kenapa mereka bertindak begitu? Maksudku, dia seperti tetap di dalam rumah, mengintip dari jendela dan semacamnya. Tidak ada yang seperti itu. Dia cuma penasaran apa yang terjadi dengan kartu kreditnya. Kenapa mereka bicara sama dia soal kartu kredit? Iya. Kenapa polisi sampai terlibat hanya karena kartu ditolak? Mengerti. Jadi, apa dia menjelaskan apa yang terjadi atau sesuatu tentang kartu kreditnya? Tidak, hanya saja ada seseorang yang mencoba membayar untuk salah satu jasanya. Seseorang mencoba memanggilnya untuk jumpstart atau semacamnya, dan mereka mencoba membayar. Karena itu tidak melalui asuransi, mereka harus membayar di muka. Oke. Dan saat mereka mencoba menggunakan kartunya terus saja ditolak. Kembali di kantor polisi, para penyelidik menemukan bukti baru yang eksplisit di ponsel Dwayne. Sebuah video yang dihapus berisi rekaman Sonia pada 11 Oktober di Airbnb. Dalam video tersebut, Sonia tampak acak-acakan dan tertekan. Dia memiliki luka dan memar yang terlihat di wajah dan tubuhnya. Di latar belakang, suara Dwayne terdengar mengejeknya. Video yang mengerikan itu membuat para penyelidik khawatir bahwa Sonia mungkin sudah meninggal dan mereka menduga Dwayne mungkin tahu apa yang terjadi padanya. Namun, tanpa adanya jasad atau pengakuan, masih belum ada bukti kuat tentang kemungkinan keterlibatannya. Kemudian hari itu, saat pencarian Sonia terus berlanjut, Dwayne mengajukan sebuah permintaan. Ada yang Anda perlukan dari kami? Ya, kalian punya waktu sebentar, saya ingin bicara dengan kalian. Kalian berdua dan juga kamu, kurasa. Oke. Apa yang ingin kamu bicarakan? Saya pada dasarnya ingin mencabut seluruh pernyataan saya. Kamu ingin mencabut seluruh pernyataanmu? Oke. Jadi sebelumnya kita membicarakan tentang ketika kita mengakhiri wawancara, Anda sempat menyebut ingin didampingi pengacara. Jadi itu menjadi dilema bagi kami. Saya bisa sampai sejauh yang saya sampaikan malam sebelumnya, tapi saya ingin menarik kembali semuanya karena saya ini bisa dibilang macam-macam, tapi saya tidak tahan menjadi pembohong. Saya tidak tahan. Oke. Jadi jika Anda ingin berbicara lebih lanjut dengan kami, saya ingin memperjelas bahwa sebelumnya Anda meminta pengacara. Jadi kami berhenti berbicara dengan Anda. Saya mengerti konsekuensinya. Saya ingin memulai dari awal dan saya ingin menceritakan semuanya kepada kalian dari awal. Semuanya dari awal.
Setelah para penyidik membacakan kembali hak-haknya, Dwayne tampak siap untuk berkata jujur. Saya bertemu Sonia dan kami mulai berbicara. Dan dia mulai bercerita tentang berbagai hal tentang dirinya dan semacamnya. Jadi saya mulai semacam membimbingnya, dan ini mungkin sekitar 2 tahun yang lalu. Dan saya ingin membuat hidupnya lebih baik. Saya tidak ingin dia bunuh diri. Dwayne mengatakan bahwa menurut apa yang dia sebut sebagai bimbingannya sendiri, pandangan Sonia terhadap hidup tampaknya membaik. Sampai setahun terakhir ini. Dia sebenarnya hanya tidak ingin diganggu lagi. Itu satu-satunya cara saya bisa mengatakannya. Dan saya minta maaf, saya akan menepati janji itu. Siapa yang tidak ingin diganggu? Sonia tidak ingin diganggu. Dia tidak ingin diganggu lagi. Dia tidak ingin direpotkan oleh segala beban hidup manusia, bisa dibilang lagi. Dia ingin semuanya selesai, dia ingin semuanya berakhir. Menurut Dwayne, keinginan Sonia untuk mengakhiri hidupnya adalah pemicu perjalanannya ke Florida. Kapan perencanaan untuk itu dimulai? Sekitar setahun yang lalu. Kami mengalami beberapa kegagalan karena kondisi istri saya terus memburuk. Dan akhirnya istri saya benar-benar sakit. Saya pikir benar-benar sakit. Dan saat itulah kami mulai menyusun cerita alibimu. Cerita alibi siapa itu? Maaf. Punya dia, ya kami menyusunnya bersama-sama. Jadi Harold dan semua itu, lagu itu. Itu semua omong kosong, karena itu yang dia inginkan. Itu yang kami buat bersama. Iya. Setelah dia dan Sonia tiba di Airbnb, Dwayne mengatakan terjadi kontak fisik. Kami memang sempat bercumbu sedikit, itu benar. Beberapa kali, tapi aku hanya mencapai klimaks sekali karena aku tidak terlalu menikmatinya. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa berhenti berpikir bahwa aku mengkhianati istriku setiap kali aku mencoba, dan aku tidak bisa. Bisakah kamu bercerita tentang hubungan seks yang kamu lakukan dengan Sonia? Apakah kamu bersedia membicarakan itu? Kita bisa coba. Dia benar-benar sangat jelas menunjukkan bahwa dia menginginkan yang kasar, agresif. Seks, oke. Sudah ada. Karena kamu bilang orang-orang yang melakukannya sudah berpengalaman, dan kamu sendiri juga sangat berpengalaman dalam hal ini. Apakah kamu punya kata aman? Dia memutuskan bahwa karena situasinya, dia tidak ingin menggunakan kata aman. Oke. Tidak ada kata seperti itu. Apakah dia pernah melakukan sesuatu selama waktu yang kamu habiskan bersamanya yang membuatmu merasa mungkin dia telah berubah pikiran? Tidak. Sebenarnya dia sangat marah padaku karena aku berhenti. Aku sama sekali tidak tertarik dan aku berhenti dan aku sebenarnya tidak mau. Aku tidak mau tidur dengannya. Aku tidak mau melakukan permainan bondage dengannya atau apapun. Aku hanya ingin selesai. Dia jadi kesal. Dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Soalnya dia tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Apa yang seharusnya dia lakukan? Dia seharusnya membawa uang tunai. Dia tidak seharusnya membawa kartu. Dia seharusnya membawa uang tunai. Bantu aku mengerti, uang tunai itu seharusnya untuk apa? Untuk membantumu melunasi hutang ke IRS. Oke. Aku berutang hampir $10.000 ke IRS untuk 2 tahun terakhir. Dan dia menawarkan diri untuk membantuku melunasi itu dan meringankan beban keuanganku karena kami melewati masa yang sangat sulit. Masa yang sulit. Karena istrimu sakit. Jadi kartunya, kamu bilang dia seharusnya membayarmu dengan uang tunai. Tapi dia tidak membawa uang tunai. Dia hanya membawa kartu. Jadi bagaimana akhirnya dengan kartu-kartu itu? Dia masih ingin membantu saya secara finansial. Jadi dia meminta saya mencoba kartu itu berulang kali karena dia bersumpah sekarang ada uang di kartu itu. Itu bukan kebohongan. Apakah kamu membunuh Sonia? Aku tidak bisa memberitahumu itu.
Dwayne bersikeras dia tidak bisa mengungkapkan detail lebih lanjut karena janji yang dia buat kepada Sonia. Jadi kamu merasa seperti melanggar janji itu jika kamu memberitahu kami di mana dia berada? Saya tidak bisa mengkonfirmasi atau menyangkal itu, tapi saya tidak bisa melanggar janji saya tentang apapun yang berkaitan dengan itu. Saya tidak bisa memberitahumu kemana dia pergi, dan saya tidak bisa memberitahumu apapun tentang itu. Dan kamu tidak bisa memberitahu kami karena janji itu. Ya. Setelah pernyataan samar dari Duan, ada terobosan besar dalam kasus ini. Tim pencari menemukan sisa-sisa manusia di Marion Oaks, sebuah daerah pedesaan sekitar 29 mil di selatan Airbnb Sonia. Penyelidik tidak dapat melakukan identifikasi positif di lokasi, tetapi mereka menemukan bukti memberatkan lainnya. Di dekat tubuh tersebut, mereka menemukan label untuk sebuah sekop. Itu adalah label untuk merek sekop yang persis sama dengan yang dibeli Duan sebelum dia bertemu dengan Sonia. Sisa-sisa jenazah dibawa ke kantor pemeriksa medis Kabupaten Marion. Sambil menunggu laporan dari dokter forensik, penyelidik memutuskan untuk menangkap Duan atas tuduhan terkait. Anda ditangkap karena penipuan kartu kredit karena menggunakan kartu Sonia. Anda mendakwa saya atas penipuan kartu kredit? Iya. Akan ada lebih banyak tuduhan lagi kan? Aku tidak tahu. Aku hanya memberitahumu, saat ini kamu sedang didakwa dengan penipuan kartu kredit. Oke. Apakah kamu menyangka akan ada dakwaan lain? Apakah kamu menyangka hasilnya akan berbeda? Iya. Tapi kita tidak akan membahas itu. Keesokan harinya pada tanggal 18 Oktober, pemeriksa medis memastikan korban adalah Sonia Exelby. Penyebab kematiannya, 4 luka akibat benda tajam pada tubuhnya. Tampaknya dia dibunuh secara brutal dengan ditusuk hingga tewas. Saat para penyelidik terus membangun kasus mereka terhadap Dwayne, mereka menemukan bahwa pada tanggal 11 Oktober, Sonia mengirim pesan kepada temannya melalui aplikasi chat. Dalam apa yang tampaknya menjadi pesan terakhirnya, Sonia tidak menyebut nama Dwayne, tetapi dia mengungkapkan rasa takut dan penyesalannya. 9 hari kemudian, pada tanggal 27 Oktober, Dwayne menelpon istrinya dari penjara. Dalam panggilan itu dia dengan sengaja menyebutkan bahwa sebelum dia ditangkap, dia mengirim sebuah paket kepada temannya. Petugas telah memantau panggilan Dwayne. Melalui salah satu akun media sosialnya, mereka melacak temannya dan mengambil paket tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan pisau berlumuran darah. Hasil uji forensik sangat jelas. Darah pada pisau itu adalah darah Sonia. DNA Dwayne juga ditemukan pada pisau tersebut. Pada tanggal 17 November 2025, Dwayne Hall secara resmi ditangkap dan didakwa atas pembunuhan dan penculikan Sonia Exelby. Dwayne mengaku tidak bersalah dan seorang hakim memerintahkan dia tetap ditahan sampai persidangannya. Keadaannya adalah tidak ada syarat pembebasan dengan jaminan apapun yang dapat memastikan kehadiran Anda di pengadilan dan menjaga keamanan masyarakat. Dan fakta-fakta dalam kasus ini menunjukkan banyak sekali bukti yang memberatkan Anda. Tanggal persidangannya belum diumumkan. Sementara keluarga dan teman-teman menunggu keadilan ditegakkan, kematian Sonia Exelby menjadi pengingat tragis akan kerentanan dan mudah terdampaknya orang-orang yang menderita masalah kesehatan mental. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang dalam krisis, hubungi 988 untuk mengakses layanan bantuan bunuh diri dan krisis. Anda juga dapat menghubungi layanan yang sebelumnya dikenal sebagai National Suicide Prevention Lifeline di 800-273-8255. Kirim pesan teks HOME ke 741741 atau kunjungi speakingofsuicide.com/resources untuk bantuan tambahan.